Wani, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia-Nya, atas semua yang limpahan rizkinya, dan terutama rizki-rizki serta anugerah yang kita tidak memintanya dan kita telah mengalaminya. Kita sering meminta rizki, seolah-olah rizki itu hanya sesuatu yang kita dapat setelah kita meminta. Padahal banyak rizki yang sudah kita dapatkan, dan karena kita sudah mengalaminya, sudah menjalaninya, sudah merasakannya, kita tidak menganggapnya rizki, sehingga itu tidak masuk dalam list yang perlu disyukuri. Karena itu kita patut bersyukur terutama atas yang sudah kita dapat. Apa yang sudah kita alami itu adalah rizki, dan rizki sangat banyak, tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kau tidak akan bisa menghitung semua rizki, dan sebagian rizki adalah rizki yang tidak diketahui. Kita biasanya meminta rizki yang kita ketahui, rizki yang kita anggap berguna buat kita, rizki yang belum kita dapat, itu yang biasanya kita minta. Padahal banyak rizki yang sudah kita dapat, dan banyak rizki yang tidak kita sadari. Kemudian kebanyakan dari kita membatasi makna rizki adalah hal-hal yang terindrakan, yang fisikal, yang bendawi, yang berdimensi, seolah-olah hanya itu rizki, sehingga list permintaan kita hanya rizki yang bernuansa material, kenyamanan, ketenangan. Ketenangan artinya kenyamanan duniawi. Tentu ketenangan, kenyamanan itu ada makna ukhrawinya, tapi yang biasanya tercetak di benak kita, kenyamanan itu ya kenyamanan duniawi, keamanan, keselamatan, itu semuanya bersifat duniawi. Padahal alam ini, ciptaan Allah itu berlevel, level atas dan level bawah. Makanya disebut dunia dalam bahasa Arab itu, dunia itu artinya al-hayatud dunya, kehidupan yang rendah. Dani itu bentuk mudzakkar, bentuk muannatnya adalah dunia, al-hayatud dunya, yaitu kehidupan yang rendah, yang level bawah. Makanya kita disuruh sadar, walal akhiratu khairun laka minal ula, bahwa yang akhirat, yang setelahnya. Mengapa yang setelah itu lebih penting? Ya, karena segala sesuatu ditentukan oleh akhir, meskipun akhir biasanya juga dipengaruhi oleh yang pertama. Al-Imam Amirul Mukminin berkata, rahimallahu ra'an arafa min aina wa fi aina wa ila aina. Allah merahmati, artinya beruntunglah orang yang tahu dari mana, di mana, dan kemana. Nah, kita biasanya hanya sibuk dengan yang dari, tidak sibuk dengan yang ke. Ke dan dari dihubungkan oleh sebuah proses. Disitulah kita perlu tahu mengapa Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang sering kita baca di bulan suci Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat manusia sebelum kalian, agar bertakwa. Ayat ini juga menunjukkan titik awal, titik tengah, dan titik akhir. Apa titik awalnya? Apa garis awalnya? Iman. Kemudian apa prosesnya? Amal. Kemudian apa titik akhirnya? Takwa. Jadi iman, amal, takwa. Nah, iman itu apa? Kita sering mendengarkan kata iman, anjuran beriman yang kita baca,
yang kita dengar, berimanlah, berimanlah, mari kita beriman, mari kita beriman. Tapi kadang itu menjadi sesuatu yang tidak jelas apa maksud dari iman. Padahal diawali dengan iman. Ayat ini, wahai orang-orang beriman. Iman adalah percaya. Tapi percaya dengan iman tidak persis artinya. Memang salah satu dari iman, unsur dari iman adalah percaya. Sehingga kalau tidak punya iman, tidak punya percaya. Tapi tidak semua percaya itu bermakna iman. Iman adalah sebuah kepatuhan. Percaya yang didasari oleh sebuah pengetahuan. Kita tidak mungkin percaya sesuatu kalau kita tidak mengetahui. Jadi syarat dari percaya adalah mengetahui. Ya, mengetahui dulu. Mengapa kita percaya? Ya karena kita tahu. Itu dalam hubungan sesama manusia juga begitu. Kita tidak mungkin tiba-tiba percaya kepada orang hanya karena mantap. Karena ada orang biasanya, yang penting itu mantap. Dari mana mantap itu? Ujung-ujung tiba mantap, tidak bisa. Karena Al-Quran menganjurkan ta'qilu, afala tatafakkurun dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa bahan baku dari iman adalah pengetahuan. Harus tahu. Kalau tidak tahu, tak kenal maka tak sayang. Kenal itu apa? Pengetahuan. Apa bedanya pengenalan dengan pengetahuan? Ada beda. Dalam bahasa Arab ada al-ilm, ada ma'rifah. Ilm itu pengetahuan secara umum. Ma'rifah itu pengenalan secara spesifik. Pengetahuan secara umum disebut dengan mengetahui, ya. Tapi mengenali, bedanya selain yang pengetahuan itu bersifat umum, sedangkan pengenalan itu bersifat khusus. Punya dua makna juga. Pengetahuan itu bersifat konsep. Jadi orang kalau punya konsep, punya gagasan, punya teori, punya wawasan tentang apapun disebut mengetahui. Tapi mengenali itu selain punya makna pengetahuan yang bersifat konsep, juga tertuju pada person. Makanya saya mengenali Anda. Mengenali, jadi sasaran dari mengenali itu adalah personal. Saya tidak mengetahui Anda, artinya mengetahui konsepnya, kemampuannya, tapi secara personal ini disebut dengan mengenali. Makanya Allah tidak bisa diketahui karena Allah tidak punya konsep. Allah tidak bisa dikonsepkan. Kita perlu mengenali, ma'rifatullah, bukan ilmu Allah, bukan mengetahui Allah. Sebab untuk mengetahui sesuatu kita harus punya konsepnya. Sementara konsep itu dibentuk setelah kita mengenali person-person. Kita tidak bisa mengenali person Allah. Karena kalau kita mengenali, mengonsepkannya, itu berarti terbatas. Maka itu Allah tidak bisa diketahui. Tidak bisa diketahui. Kita bisa mengenali. Nah, iman itu pengetahuan sekaligus pengenalan. Kalau pengetahuan itu kepada apanya, pengenalan kepada siapanya, makanya disebut dengan iman. Kalau sekedar mengetahui belum tentu iman. Banyak orang tahu ini benar, tapi belum tentu mengetahui, belum tentu mengenali, belum tentu mengikuti. Sekedar tahu, orangnya pinter, tahu ini benar, tapi tidak mengikutinya, tidak mau terikat dengannya, tidak mau mengambil resiko meskipun itu benar. Dia tahu bahwa kebenaran ini bila diikutinya itu bersiko, dia tidak mengenali. Nah, kita berusaha untuk beriman. Mengapa? Karena kita tidak hanya mengenali kebenaran, tidak hanya mengetahui kebenaran secara konsep, tapi kita juga mengenali manifestasi, ejawantah, bukti-bukti nyata dari kebenaran itu. Di sini kita tahu mengapa kita mengetahui imamah. Iya, karena konsep. Tapi kita mengenali imam. Allah itu mengenalkan nubuah, konsep nubuah kita mengetahui. Tapi tidak cukup. Kita harus mengenali yang merupakan manifestasi dari konsep nubuah Nabi. Konsepnya adalah kenabian, nubuah. Manifestasinya adalah Nabi. Konsepnya adalah imamah, teori-teori, konsep-konsep, argumen-argumen.
Hadirnya adalah imam. Nah, orang mungkin banyak mengenali teori-teori, tapi tidak cinta. Cinta tertuju pada individu. Tidak bisa mencintai konsep. Gimana mencintai konsep? Mengetahui konsep. Nah, pengenalan adalah pengetahuan berkombinasi dengan cinta. Makanya kita cinta kepada Nabi. Kenapa? Karena kenabian sudah menjadi konsep kita. Kita mencintai imam karena kita sudah terbekali dengan konsep dan gagasan tentang validitas, makna otoritas. Baru kita mencari yang otoritatif. Begitu ejawantahnya. Sebagaimana kita terikat oleh konsep negara. Ya, terus negara apa? Negara konsep. Direpresentasi oleh siapa? Oleh pemerintah, oleh individu-individu yang mendapatkan mandat dari negara. Jadi di situ ada kepatuhan. Iman itu punya makna kepatuhan. Iman adalah cinta. Nah, cinta, pengetahuan dan cinta. Pengetahuan melahirkan konsep, iman melahirkan cinta. Nah, dari situlah tidak hanya mengetahui kenabian, tapi juga mengikat diri dengan Nabi. Tidak hanya tahu tentang konsep imamah, tapi tidak bertawasul, tidak berziarah, tidak berduka atas wafatnya, tidak meratapi kezaliman yang dialaminya. Oh, berarti dia hanya mengetahui, tidak mengenali. Dia hanya punya konsep-konsepnya hebat, tapi dia tidak terikat. Nah, yang pertama itu dengan akal. Kalau keterikatan cinta ini dengan hati, disitulah ada konsep cinta. Makna iman adalah gabungan dari pengetahuan akal dan kedekatan dengan hati. Tertambatnya hati dengan hu. Pengetahuan adalah what, apa. Pengenalan berhubungan dengan hu, siapa. Disitulah kita bisa. Aneh kalau ada orang punya konsep tentang kenabian, konsep tentang agama, tapi tidak punya konsep tentang siapa yang berotoritas terhadap agama ini. Anda meyakini konsep negara, tapi Anda tidak punya konsep tentang siapa yang harus mengelola negara ini. Absurd. Dari situlah kita perlu masyarakat membangun sebuah kontrak sosial, konsensus untuk membangun sebuah sistem di mana siapa yang berotoritas terhadap negara. Kalau enggak, kacau. Yang terjadi adalah chaos. Setiap orang berotoritas. Nah, agama adalah ajaran-ajaran yang kita pahami dengan konsep. Ya, wahyu dari Allah suci. Tapi ketika sampai kepada kita dan disampaikan dalam bentuk bahasa, konsep, gagasan, setiap orang bisa punya penafsiran dan perspektif yang berbeda-beda. Nah, fungsi ini siapa yang berotoritas untuk meminimalisir terjadinya distorsi dan perbedaan-perbedaan dalam pemahaman. Makanya perlu Nabi. Nah, kalau konsep saja, buat apa Nabi? Kalau cukup orang dengan konsep, tidak perlu ada cinta, tidak perlu ada kepatuhan, tidak perlu ada keterkaitan hati, Allah bisa sebetulnya. Walau syaa la jama'akum ala huda. Kalau Allah ingin, lahir sudah satu paket, sudah tahu mana benar mana salah. Kita sudah tahu, makanya yang benar salah kita tahu. Tidak perlu orang berbeda agama apapun tahu bahwa menzalimi orang itu buruk. Agama datang tidak untuk menjelaskan itu, ya sudah tahu dengan akal sehat, dengan fitrah. Berdusta itu negatif, sudah pasti. Meskipun ada dusta yang dengan tujuan baik, tapi secara primer arti dusta itu mengelabui orang, menghalangi orang untuk tahu yang benar. Berdusta menggambarkan sesuatu yang buruk menjadi baik, atau sesuatu yang baik menjadi buruk. Makanya fungsi setan itu apa? Setan itu fungsinya ahli kosmetik, ya. Apa kok ahli kosmetik? Ya, membedai sesuatu yang buruk. Zayyana lahumus syaitan. Jadi sesuatu yang buruk kelihatan seperti baik, karena kecenderungan fitri manusia itu suka yang indah, suka yang baik, suka yang rapi. Kita pernah dengar hadis dulu, disebutkan
huffatil jannatu bil makarih. Surga itu cover depannya seperti rumah hantu, orang tidak suka. Wa huffatin naru bisyahawat. Sedangkan neraka itu seperti istana, dikasih sampai seperti semua orang akan terpesona. Syahwat di sini punya makna luas. Sering kita keliru memahami syahwat yang itu saja. Syahwat itu semua kecenderungan hewani syahwat. Anda suka senang, Anda suka yang nyaman, Anda suka yang gampang, itu semua syahwat. Ya, kecenderungan. Jadi syahwat pada dasarnya bisa positif, bisa negatif. Syahwat yang merugikan orang, syahwat yang tidak sesuai dengan norma, itu syahwat yang negatif. Sayangnya syahwat seolah-olah identik dengan obat kuat. Padahal makna syahwat, semua dosa adalah syahwat. Dosa, sebagaimana maksiat itu seolah-olah identik dengan prostitusi. Loh, semua perbuatan dosa adalah maksiat. Apapun yang kita lakukan itu adalah maksiat, itu lawannya adalah taat. Jadi pelanggaran, pembangkangan itu namanya isyan. Aso itu artinya tidak mau, membangkang itu artinya. Jadi semua perbuatan dosa maksiat. Sebagaimana syahwat apapun kecenderungan manusia dilengkapi dengan keinginan. Kenapa? Karena manusia unsur dasarnya adalah hewan. Hewan mencari kesenangan, tidak pakai diajari, dia akan mencari sesuatu yang lebih nyaman. Makanya lihat saja kalau di padang hutan itu atau di safari, kalau kita melihat di Afrika, mereka mencari tempat teduh, tidak pakai disuruh. Di bawah pohon mereka bertiup, dia menghindari panas, menghindari dingin. Itu kecenderungan diri manusia. Manusia pun boleh mencari syahwat, memenuhi syahwatnya, karena dia bukan batu, dia punya kecenderungan. Makanya dia boleh kawin, makanya dia boleh mencari kesenangan, cari makan yang enak, bukan sesuatu yang negatif. Menjadi negatif ketika dia cari makan, mencari kenyamanan dengan menyengsarakan orang lain. Orang ingin cari sukses, dia ingin memenuhi kebutuhannya, mencapai puncak tertinggi dari bertahan hidup, dari survive, boleh. Tapi jangan sampai ia mencapai tingkat kesuksesan dengan menggagalkan orang lain. Makanya riba tidak boleh. Kenapa? Menekan orang untuk mendapatkan keuntungan. Menipu tidak boleh. Itu karena menyengsarakan, karena ada unsur kezaliman di dalamnya. Makanya tidak boleh. Kenapa? Karena memang ada unsur kezaliman. Kembali kepada mana iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Iman adalah penerimaan terhadap sesuatu yang benar. Banyak tingkatan iman. Iman apapun, kalau kita percaya kepada sesuatu, sebetulnya disebut dengan iman. Mau baik mau negatif bisa sebut iman. Iman bisa positif bisa negatif. Meskipun kalau kata iman saja digunakan konotasinya positif. Kalau kufur pada dasarnya netral, tapi kata kufur bisa punya makna negatif bila tidak dijelaskan. Makanya kita ini kalau punya iman otomatis punya kufur. Tidak mungkin Anda punya iman tapi tidak punya kufur, itu tidak logis. Anda menerima sesuatu, ya Anda juga harus menolak apapun yang bertentangan dengan yang Anda menerima. Logika biner itu namanya, positif dan negatif, afirmasi, negasi. Makanya orang-orang yang dicintai Allah itu yu'minuna billah wa yakfuru bit-taghut, harus percaya kepada Allah dan harus menolak, harus kufur kepada apa? Tuhan palsu. Taghut itu siapa? Siapapun yang secara terang-terangan mengaku Tuhan seperti Fir'aun, atau perilakunya menegaskan dari bahwa dia adalah kandidat Tuhan. Dengan cara apa? Banyak orang yang menunjukkan playing God, mengambil peran Tuhan, menghina. Passwordnya adalah harus menganggap dirinya tidak sejajar dengan sesama. Tidak sejajar, hanya Tuhan yang tidak sejajar. Nah, ini Tuhan mini. Dia harus menghina orang, dia pertama harus menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Otomatis, makanya tidak boleh kufur. Ini syirik yang tipis-tipis.
Kenapa kita tidak boleh syirik? Kenapa kita tidak boleh riya? Itu karena ada unsur ketuhanan. Karena tidak ada yang berhak untuk dipuji kecuali Allah. Jadi kalau dia ingin dipuji, ini berarti yang dicela dan melakukan. Ada sebuah ayat mengatakan yuridun an yuhmadu bima lam yaf'alu. Pernah dengar ayat itu mungkin? Adalah orang-orang yang ingin dipuji atas sesuatu yang bukan prestasinya. Ini nemen ini. Tidak berbuat apa-apa, dia hanya ingin dapat prestasinya. Nah kita ini tidak punya prestasi apa-apa, ingin dapat pujian. Makanya dalam setiap apapun dimulai dari alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya pujian buat Allah. Artinya satu-satunya yang berhak untuk dipuji hanyalah Allah. Nah terus ini ingin dipuji, ini kan berarti desel-desel ingin sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau kita dapat pujian, pujian adalah ujian. Paling enak orang tidak dapat pujian. Enak. Ya, paling enak itu tidak dipuji, tidak dicela. Bebas. Tapi kalau sudah dipuji, goyang sedikit, mabur semua kebaikan. Mulai dia agak senang-senang gitu. Apalagi nganggap pujian itu sebagai bayarannya. Ya, impas berarti. Kadang pujiannya yang diminta lebih besar dari apa yang dia berikan. Nah ini rugi. Dicelah juga begitu. Tapi orang yang sudah punya iman, dia tidak goyang, tidak tumbang oleh cercaan, tidak terbang oleh pujian. Karena sudah punya iman. Artinya apa? Tujuannya hanya Allah. Tujuannya hanya Allah. Berbuat baik kepada manusia. Sering orang sekarang ini ada istilahnya filantropi. Anda tahu korporasi global besar itu punya anggaran besar donasi untuk kemanusiaan. Pernah tahu ya? Rockefeller Foundation atau Rothschild Foundation, seperti Bill Gates, itu wah bantuannya kepada manusia banyak, sumbangan donasi. Iya, tapi duit yang diambil dari manusia juga lebih besar dari apa yang disumbangkan. Nah, kalau kita berbuat baik kepada sesama tapi tidak ada unsur ketuhanan di dalamnya, tidak ada artinya, bukan ibadah. Kebaikan tapi bukan amal soleh. Amal soleh syaratnya adalah iman. Kata iman dan amal soleh ini tidak pernah bisa. Iman, amal. Apakah semua kebaikan amal soleh? Bukan. Amal soleh syaratnya pertama harus iman. Mengapa iman? Karena semua perbuatannya, baik yang vertikal, kalau vertikal sudah pasti tidak sah kalau tidak diperuntukkan kepada Allah SWT. Anda menyertakan apapun dalam ibadah vertikal kita, batal. Begitu juga perbuatan-perbuatan baik kita kepada sesama, kalau tidak didasarkan kepada kepatuhan atau ingin mendekatkan diri kepada Allah, ya dia kebaikan tapi masih lebih baik. Kok bisa? Ya, dermawan riya itu lebih baik daripada mukhlis tapi pelit. Minimal masih berguna. Sombong tapi berguna buat orang lain, tidak apa-apa. Setidak-tidaknya orang yang diterima itu mungkin bisa mendoakan orang itu, masih lebih baik. Jadi jangan dengan alasan tidak mau riya akhirnya medit. Ini politik-politikan yang dasarnya memang medit. Nah, iman inilah yang dipahami sebagai kepercayaan kepada Allah. Jadi sebetulnya iman itu isinya tauhid. Orang mau nyebut arkanul iman banyak, atau usuluddin atau apapun yang dibagi. Iman kepada Allah, iman kepada ini, iman kepada nabi, iman kepada kitab. Itu sebetulnya kembalinya semuanya iman hanya kepada Allah. Kalau diperas, imannya hanya kepada Allah. Nah, kita percaya nabi kalau bukan karena Allah apa? Percaya imam kalau tidak percaya nabi apa artinya? Semuanya muaranya kepada Allah. Allahus Samad. Allah adalah fokus kita dalam semua perbaikan perbuatan kita. Nah, kalau Allah menjadi fokus, itu inti dari iman. Kita tidak peduli orang membalas kebaikan kita atau tidak peduli, karena memang bukan dia yang menjadi tujuan perbuatan baik kita. Tapi kalau orang tujuannya bukan Allah, tidak fokus, Allah tidak satu-satunya sebagai tujuan perbuatannya, dia bisa menghentikan karena kecewa orang lain tidak membalas. Sudah ngerti, terima kasih lah, ini itu, ternyata tujuannya terima kasih. Tapi kalau orang ikhlas kepada Allah tidak dibalas, ya dia yang dosa.
tidak menghargai pemberian orang, dosa. Tapi jangan itu menjadi tujuan kita sehingga akhirnya kita kecewa menghentikan perbuatan baik kita. Makanya kenapa kita disuruh wis pokoknya diniati kepada Allah supaya kita tidak kecewa. Sebab kalau kita sudah berbuat ini ternyata tidak dibalas, bahkan biasanya makin kita berbuat baik diganyang, malah diganyang, diganggu oleh orang yang biasa kita berbuat baik. Ada orang-orang yang gremet itu ada. Nah kita kalau tujuan kita tidak fokus kepada Allah, oh kita akan hentikan. Tapi kalau karena Allah, ya enggak soal kamu balas atau enggak. Dalam hubungan rumah tangga, istri kepada suami, jangan diniati supaya disenangi oleh istri. Siapa dia? Tuhan. Enggak. Supaya disenangi oleh suami, bukan, sama-sama hamba Allah. Tujuannya kepada Allah. Dibalas oleh suami, alhamdulillah. Enggak dibalas, enggak paten. Dibalas oleh istri, alhamdulillah, kebaikan buat dia. Kamu membalas kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Setiap kita berbuat baik, yang menikmati adalah diri sendiri dulu. Sebagaimana kalau kita berbuat zalim, yang merasakan akibatnya adalah pelaku kezaliman. Makanya Rabbana inna zalamna anfusana. Kita disuruh berdoa, zalamtu nafsi. Semua perbuatan buruk pelaku awalnya yang menjadi korban, dia menzalimi orang, mungkin menyakiti hati orang, tapi sebetulnya dia sendiri yang pertama rasa bersalah ini kecil, besar, tambah besar, tambah stres dia, kebayang ini terapi, tidak gagal terapi, sese besok tahlil. Orang tidak membalas kebaikan kita, kita sakit hati. Oh, kita harus berjuang. Uang kita diambil orang, harta kita walaupun sekecil apapun kita harus lawan. Tujuannya bukan untuk harta, menegakkan keadilan, kebenaran. Tapi kalau sudah maksimal, ya cul, gimana? Yang penting sudah maksimal, jangan dipikiri ini duitnya tidak kembali, stres tambah depresi, ngerepoti orang akhirnya. Ya, lepaskan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Udah lepaskan. Nanti akan dapat gantinya apapun bentuknya. Ini yang perlu kita pahami. Mana iman itu harus punya nilai praktis. Bukan iman berimanlah diulang-ulang. Setiap Jumat ngantuk akhirnya. Begitu bilang berimanlah terus kayak ada obat gitu. Dan tidur paling enak itu Jumat. Katanya orang-orang itu. Maka dari itu, mari kita pahami iman itu sebagai sebuah knowledge, pengetahuan tentang konsep. Perlu belajar, perlu mengaktifasi akal kita, Allah beri. Yang karena itu kita disebut manusia. Akal ini satu-satunya yang bedakan kita dari yang lain. Kalau makan, minum, tidur, kawin itu semuanya bisa dilakukan oleh hewan. Yang membedakan berpikir membentuk konsep. Makanya mendengarkan, memilah-milah mana yang benar, mana yang salah, ini masuk akal, tidak masuk akal, berdasarkan konsep yang jelas, metode yang gamblang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Anda sudah beriman, sekarang buktikan, karena tidak ada artinya iman. Di akhirat orang tidak diukur imannya, tapi diukur amalnya. Nah, amal bukan kota amal ya, tolong. Jangan direduksi bentuknya kencelengan. Waduh, amal semua perbuatan kita disebut dengan amal. Amal soleh adalah semua perbuatan kita yang dasarkan pada iman kepada Allah. Amal banyak, amal soleh, amal toleh, amal itu semua amal. Semua bentuk gerak raga disebut dengan amal. Nah, amal soleh adalah pasangan output dari iman, sehingga orang mau diukur imannya tidak bisa barcode scan terus imannya sudah bagus, tidak bisa amalnya. Nah, anehnya di tengah masyarakat kita ada orang yang merasa punya kasyaf, punya ilmu, tambah tidak sembahyang. Loh, kalau ditanya sembahyang di Masjidil Haram, wah ini bikin bangkrut imigrasi. Nggak sembahyang, katanya sudah makrifat, sudah manunggaling kaulo Gusti, halusinasi, kurang obat. Itu artinya orang perlu tahu, orang makin beriman makin dia membuktikan amalnya makin bagus.
Jadi tidak ada spiritualitas tanpa ritualitas. Tidak dibuktikan, tidak sholat. Bayangkan tidak sholat. Sholat ini ringan, cuma 2 menit. Berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Ya. Futsal bisa 3 jam. Lupa segala sesuatu, iya bisa. Fitness on time, disiplin, bisa melakukan. Tapi sholat nambah sedikit, wah itu yang boyok, yang segala macam penyakit datang. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Padahal cuma gerak biasa, berat. Tapi kenapa? Ada unsur kepatuhan, abot memang berat. Nah, dalam ahlul bait, dalam mazhab ahlul bait, sholat itu tidak bisa ditawar, tidak bisa ditebus dengan apapun. Mau jausan kabir 24 jam tidak akan bisa ganti. Dia harus diganti dengan sholat juga. Jadi jangan pernah menganggap sholat ini oh gampang, nanti tak ngangkatnya sejadah empuk pasti enak. Nggak bisa. Sholat harus diganti dengan sholat wajib. Nah, amal itu ada 2 amal soleh. Amal yang wajib dan amal yang dianjurkan. Yang diwajibkan dan yang dianjurkan. Sebanyak kita lebih baik amal yang dianjurkan. Oh, itu rabun prioritas. Ya, lebih suka yang sunnah-sunnah. Karena apa? Asik dia, seneng, ada unsur. Tapi lupa yang wajib. Makanya banyak orang yang penting api mbek tetangga. Saya bilang kamu dapat WhatsApp dari Allah. Yang penting aku, yang penting ya sama Tuhan. Lo Anda baik sama hambanya Tuhan tapi tidak baik sama Tuhan, ya tidak masuk akal. Makanya kalau kita berbuat baik kepada sesama manusia, baik itu. Tapi bukan berarti yang ibadah langsung kepada Allah itu buruk. Justru yang ini ukurannya. Oh wis kaji tapi tidak peduli, sudah ziarah ini baik tetap. Bahwa dia tidak pedulinya itu juga kadang karena Anda informasi dia tidak bagus, tidak baik. Kenapa? Karena tidak pernah beri kamu jadi buruk. Kok enak? Orang berbuat baik karena orang lain, tidak karena ukuran diri sendiri. Jadi kebaikan vertikal kita tidak otomatis kebaikan karena dia sudah baik sesama tetangga, tidak apa-apa, tidak sembahyang. Ini masing-masing punya catatan. Kalau dia baik kepada tetangga, peduli sesama, itu baik. Selama tujuannya adalah Allah, itu amal soleh. Tapi bukan berarti dia bisa melepaskan diri dari kewajiban vertikal ini yang sudah ditetapkan oleh Allah. Berapa banyak dalam Al-Quran aqimus sholat. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat artinya jadikan itu sebagai sistem. Iqamah, bukan shollu, tapi aqimus sholat. Dirikanlah sholat agar menjadi sistem. Kalau dia menjadi sistem, dia akan lebih disiplin dengan sholat. Dan sholat kalau sudah menjadi sistem, tanha anil fahsyai, tiba-tiba sakit mules kalau mau diajak jalan ke maksiat. Mules, kok bisa? Ya karena sistem sudah mengubah metabolisme tubuhnya sholat sehingga diajak ngomong yang apa, ngerasani orang atau tiba-tiba apa kecepit. Nah itu otomatis sudah sistem kebaikan sudah menjadi aqimus sholat, iqamatus sholat, tidak hanya sholat tapi mendirikan sholat. Nunggu ke masjid untuk sholat masih jauh. Sholat itu ju'ilat liyal ardu masjidan tahura. Sholat di pinggir tol, itu hak publik, kamu juga bayar pajak, tidak apa-apa. Jangan nunggu tempatnya. Semua bumi Allah selama itu bukan properti personal adalah masjid. Artinya masjid adalah tempat bersujud. Sholat itu nunggu masjid, akhirnya waktunya habis, dihitung meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu sedekah berapapun agak berat gantinya. Jadi lebih baik kita sholat dimanapun. Mau dilihat pandang orang aneh, sholat bukan untuk kamu. Kenggantengan ya sholat kayak kawamu. Sholat, nggak perlu peduli. Ambil sejadah dan jangan mungkin kotor tapi bukan najis. Mungkin berdebu tapi bukan. Sholatlah dimanapun. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ini bumi Tuhan ini untuk Nabi khusus adalah tempat sholat suci. Jangan peduli soal ini nanti berdebu, ini nanti merusak bedak dan lain sebagainya, itu tidak penting. Penting
sholat. Sedemikian pentingnya sholat ini dalam ajaran suci ini. Kalau Anda meninggalkan sholat, kemudian ada keluarga kita yang wafat, sebelum warisnya dibagi, hartanya belum dibagi, sisihkan untuk dia membayar orang, untuk diganti sholatnya, bayar orang. Dan anak tertua menanggung kewajiban untuk mengganti sholat ayahnya. Begitu juga puasa. Nah, dalam Ahlul Bait ada sholatul ijarah. Orang tua kita sakit, berhalangan atau mungkin tidak tahu dan sebagainya. Berbakti itu bukan cuma tahlilan. Tahlil bagus, mengumpulkan orang untuk kebaikan, bagi-bagi harta, membersihkan pusaranya. Tapi yang lebih bagus lagi mau berbakti. Bakti, bebaskan dia dari kewajiban sholat yang ditinggalkan. Bayar orang bila perlu. Itu adalah pentingnya sholat. Nah, puasa pun demikian, tidak bisa diganti. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa ini ritual semua agama. Semua yang tahu Tuhan punya ritual puasa. Sayang kalau orang puasanya Masya Allah bukber sana sini, sholatnya ajur. Apa artinya? Sholat dulu baru puasa, urutannya gitu. Yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat, itu urutannya. Nah, orang sudah sadar ketika melakukan puasa itu berarti dia sudah melakukan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu, buktikan kamu dengan ibadah. Nanti baru ibadah puasa itu dilengkapi dengan apa? Dengan zakat, dengan sedekah, dengan berbuat untuk sesama. Dalam bulan suci Ramadan ini ada ibadah murni. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan itu mulia. Kenapa? Al-Qur'an diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan ini mulia karena Al-Qur'an diturunkan. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, bulannya sudah mulia. Di bulan super mulia ini gunungnya sudah mulia. Ini ibaratnya gunungnya itu bulan Ramadan. Kawahnya ini Lailatul Qadar. Makanya kalau orang di bulan-bulan biasa mungkin tidak, kurang spiritualitasnya, minimal di bulan Ramadan lebih menghadap kepada Allah. Dan di bulan Ramadan ini ada hari bonus di mana Allah sendiri menegaskan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Qur'an di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu turunnya di malam Lailatul Qadar. Apa Al-Qadar? Sering kita baca. Surat Inna Anzalna ini salah satu surat yang spesial. Bahkan dalam sholat wajib kita dianjurkan salah satu rakaatnya membaca Inna Anzalna. Kalau kita mengantarkan jenazah ke liang lahat, kita dianjurkan membaca Inna Anzalna fi Lailatul Qadar terus sampai di malam Lailatul Qadar juga dianjurkan membaca Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Apa makna qadar? Qadar itu punya makna bahasa ukuran, kadar. Dalam bahasa Indonesia juga serapannya adalah sekadar ini. Ini kadarnya sekian. Itu artinya ukuran itu kadar. Yang dihubungkan juga dengan qadha dan qadar. Nanti kita bahas kalau memang cukup waktu. Tapi qadar kedua punya makna keagungan. Makanya arti innallaha ala kulli syai'in qadir, itu maha mampu. Qadar punya arti kekuasaan, punya arti kemuliaan, punya arti ketentuan. Jadi apa yang paling bisa dipahami dari Lailatul Qadar? Bahwa itu adalah malam istimewa. Mengapa malam istimewa? Ya karena manusia itu antara input dosanya dengan output kebaikannya tidak seimbang. Jadi surplus dosanya banyak, pahalanya yang sedikit itu diiling-iling terus. Padahal salah satu tanda kebaikan yang diterima itu terlupakan.
Oh, diingat-ingat terus. Wah, memang tidak niat berbuat baik itu. Lupakan kebaikanmu, tapi ingat dosa-dosamu. Mengapa? Di bulan suci Ramadan dan terutama di malam Lailatul Qadar itu Allah memberi kesempatan kita untuk membalikkan keadaan. Yang biasa tidak khusyuk, yang biasa ya adaptasi. Kumpul-kumpul itu hanya sekedar tidak enak, tidak kumpul, tidak enak. Hanya urusan adaptasi sosial. Minimal di bulan suci Ramadan ini niat ngadep, tahu dosanya. Dia tidak hanya membaca astagfirullah tapi meminta ampun, istighfar. Kita kalau gampang sepurane kepada sesama, masa kepada Allah tidak minta ampun. Nah, minta ampun itu tidak harus diungkapkan semuanya. Apa yang kalau kita minta doa kepada Allah itu tidak harus semuanya disebutkan kayak mengupdate Allah, nganggap Allah tidak tahu. Allah ya'lamu ma tidak perlu ya'lamu ma fis sudur. Dia tahu apa yang ada dalam diri kita. Nah, kalau kita berdoa itu hanya supaya kita kelihatan karep gitu. Enggak perlu bikin list panjang-panjang minta ini, minta itu. Allah tahu. Sekedar hati tahu Allah. Yang lebih penting dari apa yang diminta itu ketulusan dan permintaannya yang paling tinggi. Kalau yang kecil-kecil itu istighfar saja cukup. Istighfar akan memberikan kemudahan kepada kita. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Mintalah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrar. Akan diturunkan hujan. Hujan adalah simbol kemahrifah Allah jinawi. Yursilis sama alaikum midrar wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu semua contoh bahwa akan ada, alam akan memihak. Ya, menurut itu bahkan orang-orang barat sekarang bicara tentang law of attraction. Mestakung, semesta mendukung. Itu nanti akan beradaptasi. Disebutkan katanya di desa-desa itu kalau orang menyawah bahannya sama, pupuknya sama segala macam, tapi salah satu ada yang buruk hasilnya, itu hampir dipastikan iki main judi apa gitu sampai. Jadi terlihat dari hasil panennya. Beternak juga begitu, moro-moro sapinya mati, walaupun tidak semuanya begitu ya, kadang karena wabah, tapi di pergunjingan antar orang-orang iki ndak bener mbek bojone katanya begitu. Itu biasanya begitu. Jadi alam nanti akan memihak. Tidak usah khawatir. Yusil sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa jannatin wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara. Jadi kita dengan berbuat baik nanti akan kembali menjadi baik. Tidak perlu ditunggu-tunggu. Tidak perlu ditunggu-tunggu. Nah, iman kepada Allah dibuktikan dengan beramal. Amal yang diniatkan kepada Allah karena ada iman. Baru nanti akan muncul takwa. La'allakum tattaqun. Nah, takwa adalah hasil niscaya, pasti. Kalau orang sudah beriman, beramal, pasti muncul takwa. Jadi kalau orang disuruh bertakwa itu artinya apa? Berimanlah, beramallah, bukan takwalah terus merasa bertakwa. Merasa bertakwa lain dengan bertakwa. Cuma ngerosok, tidak bisa. Bertakwa dimulai 1, 2, 3, tidak bisa. Anda harus memulai dari iman, berilmu, bermakrifah, sedekat itu Allah kepada kamu sehingga ia ada dalam dirimu berada dalam dirinya, baru kemudian bertakwa. Dengan beramal lalu bertakwa. Jadi takwa itu otomatis. Jadi kalau orang disuruh beramal itu artinya berimanlah. Ayo beramal yang baik. Itu artinya passwordnya harus dilewati, yaitu dengan iman, kemudian baru takwa akan muncul. Jadi kalau disuruh bertakwa, kumpulkan iman, kumpulkan amal, pasti akan bertakwa. Ittaqullah mastata'tum. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu semuanya menunjukkan bahwa kita merayakan takwa. Nanti kalau sudah berpuasa dengan benar, kapan merayakan takwa? Hari raya. Itu adalah merayakan takwa sebagai hasil iman. Lah kita ini lebih sibuk dengan hari raya daripada
puasanya. Enggak jadi itu, keburu tapi prosesnya dilupakan, seolah-olah semuanya itu tanpa proses. Enggak bisa dari langsung ke, harus ada proses. Nah proses itu amal. Nah kita di bulan suci Ramadan perlu beramal, baik yang vertikal maupun yang horizontal, baik yang wajib tentu maupun yang mustahab. Nah berzakat fitrah adalah bagian dari amal horizontal yang diwajibkan bahkan bagi mereka yang meskipun tidak mampu, tidak hidup cukup, dia diwajibkan untuk berzakat fitrah. Kecuali orang yang tidak bisa bertahan hidup dalam ukuran yang sangat rendah, itu dia tidak diwajibkan. Sedemikian pentingnya berzakat fitrah itu, kalau ada tamu di rumah kita di malam hari raya, dia menjadi tanggungan kita dalam berzakat fitrah. Nah itu penyempurna dari puasa, bagian tak terpisahkan dari kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Qadar kedua adalah penentuan. Penentuan ini sering dipahami oleh orang sebagai takdir, seolah-olah Allah itu mencet tombol sini, mencet tombol sakar PDW. Nah, ada sistem. Ya, qadar itu artinya sebuah peristiwa yang terjadi karena sebab-sebabnya, dan Allah telah menetapkan sebab-sebab itu. Nah kita berharap di malam Lailatul Qadar itu sebab-sebab kita untuk tidak tergelincir. Bagaimana ya Allah supaya aku tidak tergelincir? Bagaimana Allah aku ini tidak terperosok dengan kemampuan saya, dengan Allah memberi aura kepada saya. Itu maksudnya. Di malam Lailatul Qadar ini Allah bisa mengubah takdir. Maksudnya apa? Memberi kemampuan kepada kita untuk lebih sehat, memberi kemampuan kita untuk lebih kreatif, memberi kesempatan kepada kita untuk lebih bisa membangun hubungan dengan sesama, sehingga akhirnya melahirkan kebaikan-kebaikan. Inilah yang dimaksud mengapa kita disuruh minta kepada Allah rizki, terutama rizki iman. Allah tidak mengirimkan iman kepada kita karena Allah tidak mengubah nasib sebuah kaum, kecuali kalau kita yang mempersiapkan diri untuk mendapatkan ma'rifah itu, sehingga kita mendapatkan iman. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di situ Allah menegaskan cara yang bertakwa adalah mengamalkan amalan-amalan. Salah satunya adalah berdoa. Nah, salah satu doa yang dianjurkan adalah Jaushan Al-Kabir. Apa Jaushan Kabir? Jaushan Al-Kabir itu doanya cuma sedikit, tidak banyak. Loh, kan panjang. Bukan. Yang doanya itu yang diulang-ulang itu. Subhanaka ya la ilaha illa anta al-ghauth, 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 al-ghauth itu doanya. Apa al-ghauth? Al-ghauth itu tolong, ibarat orang airnya sudah segini. Jadi kalau Anda bacanya al-ghauth, al-ghauth, kurang tepat. Ini sambil duduk di ayunan ngomong al-ghauth. Tapi kalau al-ghauth betul, darurat, dengan serius, artinya situasi yang mepet, al-ghauth, al-ghauth gitu. Tolong, itu bahasanya gitu. Jadi ketika membaca doa Jaushan itu harus dengan ekspresi sepenuh hati, sebab hatta matla'il fajr, syarat dan ketentuan berlaku. Habis sebentar lagi, diskonnya segera berakhir, jangan main-main. Khairun min alfi syahr. Jadi ketika membaca Jaushan itu harus sepenuh hati dan tidak perlu rombongan baca. Anda cukup membaca artinya dengan khusyuk. 1000 nama Allah. Nah, nama Allah itu bisa dibagi menjadi 3. Pertama, nama personal, nama zat Allah, yaitu Allah. Makanya disebut dengan Al-Ismul A'zam. Satu, tidak ada yang punya, hanya Dia. Artinya tidak ada, menurut artinya ya Dia. Kemudian ada nama sifat. Nama bukan nama personal, tapi nama berdasarkan apa yang Allah perbuat. Nah, sifat ini bisa kembali kepada zat Allah, bisa kembali kepada af'al. Nah, yang kembali kepada zat Allah adalah sifat yang tanpa kita melihat makhluk, kita langsung memiliki pengetahuan untuk melekatkan sifat itu kepada Allah. Al-Hayy, Allah maha hidup, tidak melihat makhluknya, kita harus meyakini maha hidup, maha kuasa, maha tahu. Ada 3 menurut para ulama ul-kalam. Intinya ada sifat-sifat yang pada zat Allah. Nah, itu salah satu sifat. Dan 1000 sifat. 1000 sifat, apapun yang baik itu milik Allah.
Jadi kalau kita saling sebut orang ini baik, baik sebetulnya ini baik-baikan, baik kelas odong-odong, baik yang benar Allah. Walillahil asmaul husna, semua nama-nama baik adalah milik Allah. Ini orang ini kuat, ya kuat-kuatan ada masanya. Kuat sejati yang tak bermasa Allah. Wal qawi. Jadi semua nama kebaikan Allah. Makanya kalau kita baca di Jausan itu panggilnya yang banyak, memanggilnya yang banyak. Ya syadidan niqam, ya itu semuanya adalah apapun yang punya makna kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jausan al-Kabir adalah doa sakti. Sedemikian saktinya dia sehingga dianjurkan ketika orang wafat ia diberi kafan bertuliskan Jausan al-Kabir. 1000 nama Allah minimal 1 dapat, itu sudah beruntung. Khusyuknya pas kena itu. Atau orang lain dengan auranya bisa membantu bersama. Tapi bacanya harus dengan, bukan mau cepet-cepetan seperti balapan cepet-cepetan, akhirnya kehilangan khusyuk. Udzkur rabbaka ud'u rabbuka tadarruan wa khufya, dengan khusyuk. Tapi juga harus memahami etika dalam berdoa. Ingat ya, kita jangan hanya membaca doa. Membaca doa, berulang kali saya sebutkan, dapat pahalanya zikir. Kan membaca doa itu, membaca teks kan kebaikan, dapat zikir. Beda dengan berdoa. Berdoa meminta kepada Allah. Nah, kalau cuma membaca, ya dapat pahala membaca. Tapi kalau berdoa dapat pemberian. Membaca permintaan dengan meminta ya beda. Jadi Anda semuanya ketika berdoa niati apa yang tertulis itu adalah permohonan kita, bukan cuma membaca. Persis ketika kita membaca kata istighfar, membaca istighfar banyak-banyakan kayak kerungu gitu, ya Allah, tak ulang-ulang. Jangan sampai Anda ngulang-ulang seolah-olah kurang dengar jadi diulang-ulang. Wah, itu pahala dapat, dosa hampir pasti. Itu hanya ingin menegaskan bahwa kita benar-benar memohon ampun kepada Allah dengan membaca kata istighfar. Tapi doa kita dalam hati kita pakai bahasa Indonesia juga tidak apa-apa, tersuar kita. Itu sebetulnya hanya ingin mengungkapkan hati kita. Nah, lebih baik kalau doa itu dipanjatkan dengan teks orang-orang yang tahu bahasa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita membaca doa yang dianjurkan oleh Nabi, dianjurkan oleh imam, atau doa yang pernah ditulis oleh orang-orang yang memang sudah mengenal Allah menurut kita. Itu yang kita baca. Maka dari itu kita dianjurkan untuk melakukan doa ini, khusus terutama pada malam Lailatul Qadar. Kemudian ada tawassul, tawassul super. Kita kan biasa bertawassul. Apa sih tawassul itu? Tawassul itu meminta perantara. Loh, emangnya kita tidak bisa langsung kepada Allah? Ya bisa kalau kamu nabi. Ya, kalau kamu mau jadi nabi bisa langsung. Nah, kenapa kok harus tawassul? Iya, buktinya kenapa tidak Allah langsung ngasih iman langsung? Kenapa pakai nabi? Itu karena memang manusia itu semuanya berperantara. Kamu mau kemana? Mau ke Surabaya? Ya, ke Surabaya saja. Tidak bisa. Maksudnya kamu ke Surabaya naik bis. Ya tetap hukum keterbatasan itu mengharuskan kita untuk menggunakan perantara. Semuanya perantara. Allah memandu kita menuju ke kebaikan itu dengan para nabi. Itu artinya hukum berperantara itu logis. Malah kalau dia tidak berperantara, dia harus berada dalam tingkatan nabi baru bisa. Qaba qausaini au adna. Itu dia masing-masing ada grade-nya, levelnya. Makanya tidak sama manusia. Loh, tadi katanya sejajar. Sejajar sebagai hamba Allah, sejajar sebagai manusia. Tapi bahwa setiap orang memiliki derajatnya sendiri-sendiri sesuai dengan ciptaannya. Al-Quran menegaskan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang tahu dan tidak tahu. Ya. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Faddalallahu al-mujahidin. Allah melebihkan, mengutamakan orang yang bersusah payah, berjerih payah. Mujahid itu adalah juhud, orang yang mengeluarkan effortnya lebih banyak daripada yang duduk manis. Ya beda lah.
Kalau disamakan justru tidak adil. Fadlallahu al-mujahidin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat, dengan beberapa tingkat. Orang yang mencari ilmu tingkatannya di derajat. Nah, kita boleh memperlakukan orang beda. Beda karena apa? Karena ada unsur ketuhanannya lebih baik. Makanya apakah sama orang fasik dengan orang beda? Dalam perlakuan sosial juga tidak apa dibedakan. Tidak apa-apa. Imannya lebih. Loh, kalau orang yang ibadahnya masya Allah dengan orang yang ibadahnya tidak masya Allah, tidak terlihat kebaikannya, diperlakukan sama, ya kita tidak menganggap ibadahnya sebagai nilai istimewa. Berarti Al-Quran mengatakan afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun, tidaklah sama. Nah, perlu menegaskan bahwa begitu mulianya iman ini beda dengan fasik, beda dengan orang yang fasik. Antara iman dalam perlakuan sosial juga tidak apa-apa. Orang berilmu, orang berjuang diutamakan. Tapi sebagai manusia tidak ada yang lebih unggul. Nabi pun adalah manusia. Qul innama ana basyarun mislukum. Bedanya apa? Yuha. Bedanya apa? Dia rahmatan lil alamin. Bedanya dia disucikan. Bedanya dia menjadi contoh bagi manusia. Dan itu yang membuat dia istimewa. Jadi bukan otomatis istimewa. Lalu kalau orang diistimewakan tanpa prestasi, apa artinya prestasi hari ini? Kalau surga dan neraka itu bisa diperoleh tanpa amal, ya jatuh sahamnya surga di perusahaan surga. Dia bernilai tinggi karena hasil prestasi. Maka dari itu, mari kita semua berpeluang untuk mengambil prestasi terpanjang, terdepan. Allah membuka kesempatan. Dan tidak boleh santai untuk itu, karena fafirru ilallah, disuruh lari, artinya no time, tidak ada waktu. Fafirru ilallah, larilah menuju Allah. Artinya tidak pakai monggo-monggoan menuju Allah, tidak monggo, sikut-sikutan bila perlu. Wasari'u ila maghfirah, cepat-cepat untuk minta ampun. Fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan, tidak perlu nunggu. Monggo berbuat baik, saya mau berbuat baik. Bagaimana prestasi tertinggi yang harus dicapai oleh manusia. Nah, malam Lailatul Qadar, terutama ini malam 23 yang terakhir, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita sampai bisa malam Lailatul Qadar lagi, sampai kita ikut menjadi bagian dari penyambut sahibul asri wa zaman. Doakan orang-orang yang kita zalimi, yang kita tidak tahu. Mau minta ampun, mau minta maaf belum tentu ketemu sama orangnya, mau nebus kita juga tidak ketemu. Doakan supaya tanggungan kita bisa kita ganti dengan doa, karena tidak ada yang bisa diganti dari dosa sesama manusia, tidak ada. Kemudian dosa yang biasa kita lakukan sampai nggak kerasa seperti dosa bahaya itu, karena sudah kulino. Nah, itu biasanya dosa dengan orang terdekat, bawahan. Loh, karena bawahan biasanya diserempet-serempet, diomongi sakarepe, padahal itu boleh jadi menyakitkan orang, anak, istri, suami. Ini seenaknya ngomong kadang-kadang kita, padahal itu adalah keburukan. Begitu juga dosa-dosa yang kita tidak sadari. Nah, di malam ini semuanya harus saling memaafkan, kecuali hutang harus dibayar, tidak cukup. Jangan nunggu minal aidin wal faizin terus hutang tidak bayar, tidak bisa, tetap, kecuali kalau dibebaskan. Jadi ada orang yang ngemplang ngenteni minal aidin, tidak selesai. Jadi mari kita, masalah-masalah kita tetap, kalau kita berdosa kepada orang minta maaf, kalau kita punya tanggungan kita harus sampaikan, jangan cari masalah supaya bisa menghindar tidak bayar. Allah tidak akan maafkan. Dan kalau kita sudah mendapatkan maaf dari meminta maaf kepada seseorang, jangan lupa minta maaf juga kepada Allah. Tidak cukup Anda sudah dimaafkan sama orang, sudah minta maaf juga kepada Allah. Kenapa? Hambanya Allah, kamu menyakitinya, tidak selesai, Anda juga minta maaf kepada Allah. Jadi semua dosa kita kepada sesama juga harus dibarengi dengan permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu indikator bahwa kita mendapatkan maaf, kita tidak mengulanginya. Jadi kalau sudah mengulangi, berarti memang Allah tahu tidak serius, tidak serius, karena diulangi lagi. Bahkan ketika berdoa pun, koyo ya aku melakukan ini lagi ya, tapi dia doa, ini guyon, tidak doa. Maka dari itu, mari sesekali kita serius dalam berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan dan lahir lagi
keluar dari subuh ini seperti bayi yang baru lahir. Sekian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bagian dari rangkaian